Kembali bersama kami di Market Buzz, pemirsa, dan sudah pukul 9 waktu Indonesia Barat. Saatnya kita lihat posisi pembukaan dari indeks harga saham gabungan, pemirsa, dan terpantau berdasarkan data dari RTI. IHSG kembali melanjutkan penguatan, ini menguat 0,7% ke level 7.858. Adapun nilai transaksi terpantau berdasarkan data ini mencapai 1,5 triliun rupiah pada pembukaan perdagangan Rabu. Penguatan indeks harga saham gabungan didukung oleh seluruh sektor yang juga bergerak di zona hijau, dipimpin sektor energi yang menguat lebih dari 1%, diikuti sektor industri dasar 0,8%, transportasi dan logistik juga terpantau menguat, begitu pula sektor keuangan, cyclical, properti, kesehatan, teknologi, dan juga industri. Sementara jika kita lihat dari saham-saham yang bergerak menguat dan masuk dalam kategori top gainers, ada saham Antam yang melanjutkan penguatan pada perdagangan hari ini naik 3,17%, BRMS juga terpantau menguat lebih dari 3%, DSSA naik 3%, Telkom menguat lebih dari 1%, CBDK naik 3%, BBRI, BMRI, WIRG, ARCI, dan juga KBLV masuk dalam kategori top gainers. Sementara saham-saham non-big cap sepertinya yang cukup terlihat di top losers, kecuali ada BRPT di sana yang melemah 1,3%. BSBK turun 2%, Tekim, Goto, Bapa, Cem, KETR, CNT, BDKR, MENN, ITMA, dan juga sejumlah saham lainnya yang justru masih melemah di tengah penguatan indeks harga saham gabungan. Dan kembali kita lanjutkan diskusi kita bersama dengan Bapak Chandra Pasaribu, Head of Research Analyst PT Yuanta Sekuritas Indonesia. Pak Chandra, bagaimana kemudian posisi indeks harga saham gabungan terkini yang masih melanjutkan penguatan? Komentarnya sedikit, Pak Chandra. Ya supaya sesuai dengan ekspektasi kita ya. Jadi sebenarnya memang ini terjadi rebound positif balik setelah dirasa kondisi kondusif. Dan kita lihat I think bagusnya adalah memang market naik itu relatif across the board ya. Jadi saham-saham yang ditunjang liquidity seperti grup Barito atau Sinarmas, atau kita lihat misalnya saham-saham bank relatif naik secara bersamaan sih. Jadi positif sih. Jadi masih sesuai dengan ekspektasi, sesuai dengan perkiraan, dan juga sejumlah saham-saham tadi dari Barito, Sinarmas, dan juga perbankan ini kompak menguat sehingga mendorong indeks harga saham gabungan. Baik, Pak Chandra, kita tahan kembali, kita lihat selanjutnya sejumlah saham pilihan hari ini dan juga Bursa Asia. Bagaimana kemudian posisinya hari ini? Kita lihat terlebih dahulu posisi terkini dari Bursa Asia. Dari indeks Nikkei 225, pemirsa, pada pagi hari ini terpantau melemah 0,26% ke level 42.199, kemudian Straits Times Index ini melemah 0,19% ke 4.290, Kospi Korea menguat 0,06% ke 3.177, dan juga Hang Seng Hong Kong menguat 0,64% ke level 25.660. Selanjutnya sejumlah saham yang masuk dalam pilihan ataupun rekomendasi di hari ini. Ada MDKA mendapatkan rekomendasi buy, BMRI mewakili sektor perbankan ini juga masuk rekomendasi buy, TAPG masuk dalam rekomendasi di hari ini juga disematkan rekomendasi buy, dan juga ada ICBP rekomendasi buy dengan level yang juga bisa Anda cermati di layar. Ya, Pak Chandra, kalau kita berbicara soal sejumlah saham pilihan atau rekomendasi di hari ini, tadi 4 saham gitu ya sudah kami terima datanya, ada saham MDKA salah satunya. Kenapa kemudian MDKA menjadi cukup menarik? Apakah lagi-lagi tadi seperti yang sudah diulas juga begitu ya, komoditas emas menjadi salah satu sentimen utama untuk MDKA? Nomor satu itu alasan jadi komoditas emas. Kedua adalah kalau kita lihat secara share price performance, mungkin kayak BRMS udah lari lebih dulu ya dibandingin MDKA. Jadi artinya memang peluang apresiasi di MDKA mungkin menjadi sedikit lebih tinggi dibandingkan BRMS, tapi pada kenyataannya dua-duanya tetap naik ya sejauh ini. Oke, MDKA kita lihat pada pembukaan perdagangan bergerak ke level 2.600, naik 1,17%. Level-level berapa yang cukup menarik untuk mungkin menambah portofolio MDKA ataupun mungkin merilis kalau sudah punya menjadi profit? Kita target mungkin untuk hari ini 2690 ya. Kalau misalnya memang udah touch base itu sih mungkin untuk short term trading ya take profit aja dulu kali. Oke, 2690 menjadi level terdekat
Untuk MDKA yang coba ditembus level take profit juga bisa diperhatikan kembali. Pemirsa, MDKA pada pembukaan perdagangan hari ini naik 1,17%. Sementara jika kita lihat dalam 3 hari berturut-turut sejak Senin, ini juga naik 0,81%. Kemudian pada Selasa naik 3,21%. Itu menjadi saham pilihan pertama di hari ini, pemirsa, MDKA. Kita berlanjut ke saham pilihan kedua, sektor perbankan, ada BMRI di sana. Bagaimana kemudian saham BMRI bisa masuk dalam rekomendasi dan kenapa kemudian buy disematkan untuk BMRI, Pak Chandra? Kalau kita lihat BMRI sebenarnya bank secara umum ya, karena tadi kita tebak bahwa market akan naik dan kelihatannya sektor perbankan juga sejauh ini recovery-nya relatif agak terlambat ya, meskipun sebenarnya fundamentally still okay. Makanya kita ambil sebenarnya sektor perbankan secara umum gitu ya. Cuman kita pilih BMRI karena kelihatannya sampai dengan first half 2025 mungkin result daripada BRMI relatif yang paling resilient ya, seperti BBRI agak sedikit terkena di segmen kelas menengah, small and medium enterprise. BMRI lebih bermain di korporasi besar, cenderung lebih resilient. Jadi kelihatan kita lihat dari situ sih. Oke, jadi secara fundamental juga cukup mendukung untuk BMRI terkait dengan resiliensi kinerja terutama di tahun 2025. BMRI sendiri kalau melihat dari harga sahamnya, Pak Chandra, ini bergerak ke level 4.630 atau naik 1,31%. Kemana lagi sih BMRI bisa kita lihat ataupun level-level yang bisa dituju, dan kalau kita mau menambah portofolionya level berapa yang cukup menarik? Kita untuk yang hari ini sih targetnya di 4660 ya, tapi kan basically this is on trading harian ya. Kalau misalnya kita lihat agak jangka lebih panjang sih sebenarnya BMRI secara fundamentally sih harusnya bisa lebih dekat ke 5.000, tapi kita talk about investment horizon yang udah lebih daripada 6 bulan sih. Oke. Masih belum terlalu jauh dari level 4.600-an untuk jangka pendek, meskipun secara term yang lebih panjang level 5.000 patut menjadi target terdekat dari BMRI. Itu menjadi saham pilihan kedua pemirsa di hari ini, ada MDKA dan juga BMRI. Kita bergeser ke saham berikutnya, ada TAPG di sana juga mendapatkan rekomendasi buy. Apa saja catatan untuk TAPG, Pak Chandra? Ini yang CPO ya, jadi basically harga CPO dengan masih ada di 4.500 pasti akan fueling in fundamentals dan financial performance yang cukup bagus ke depan. Ini mungkin sama dengan sisi bank ya, di mana recovery daripada CPO plantation relatif agak lebih ketinggalan dibandingin yang lain gitu ya. Yang lain udah pada lari. Jadi kita lihat di sini opportunity dengan harga CPO tetap ada di atas, terus juga market EU potentially open. TAPG kita lihat mungkin secara corporate governance, karena kita tahu ini punya TP Rahmat, biasanya dijalankan dengan lebih konservatif. Jadi mungkin kita lihat di sini mungkin ada peluang yang cukup baik dari sisi share price gitu sih. Ada peluang cukup baik untuk TAPG kalau level yang tadi juga kami terima datanya ada level 1.500 yang menjadi target terdekat dari TAPG. Apakah kemudian ini menjadi level jangka pendek atau mungkin ada level lain yang juga bisa diperhatikan di atas level tersebut, Pak Chandra? Mungkin untuk yang komoditi CPO kita mungkin lebih cenderung main agak lebih pendek kali ya. Jadi kita lihat ke target jangka pendek dulu deh yang 1.500. Baik, 1.500 untuk TAPG, pemirsa, saham pilihan ketiga yang mungkin saja juga bisa Anda perhatikan, meskipun sekali lagi keputusan investasi tetap kami kembalikan kepada masing-masing dari Anda. Dan terakhir ada saham pilihan yang keempat, ICBP. Nah, ini cukup menarik juga, Pak Chandra. ICBP mewakili sektor konsumsi. Kalau kita lihat direkomendasikan buy, levelnya juga ternyata masih di level 9.000-an. Nah, ICBP ini strateginya yang cukup pas begitu untuk dilakukan oleh para pemirsa atau investor seperti apa? Kita ambil ICBP sebenarnya on the flavor bahwa ini mungkin sedikit defensif ya, karena kalau kita lihat ngintip daripada angkanya Mandiri Spending Index itu orang cenderung mengutamakan kebutuhan pokok lah gitu ya, dan kita tahu kalau ICBP itu kan basically mie instant, terus ada tepung terigu segala CPO segala macam yang adalah
barang kebutuhan pokok yang tetap akan dibeli gitu. Jadi harusnya resilience daripada saham ini harusnya cukup tinggi dari sisi fundamental. Dari share price-nya kelihatannya udah terkoreksi agak cukup dalam ya. Jadi kita lihat memang harusnya ada potensi di situ. Di samping sebenarnya fundamentalnya tetap bisa perform sih. Oke, fundamental bisa perform, kemudian share price-nya ini masih di kisaran 9.200-an. Sementara tadi kalau kita lihat dari data yang di-share Pak Chandra begitu ya, 9.550 ini menjadi level terdekat dari ICBP. Baik, 4 saham pilihan di hari ini pemirsa, semoga bisa menjadi tambahan informasi untuk Anda meskipun disclaimer on, keputusan tetap kami kembalikan kepada masing-masing dari Anda. Pak Chandra, ini masih banyak sebetulnya yang bisa kita gali, tapi sayang sekali waktu kita terbatas hari ini. Terima kasih banyak Pak Chandra sudah bergabung bersama kami di Market Buzz. Sehat selalu dan sukses selalu untuk Anda. Terima kasih, selamat pagi. Ya, pagi, dan itu tadi pemirsa perbincangan kami bersama dengan Chandra Pasaribu, Head of Research Analyst PT Yuanta Sekuritas Indonesia. Dan pemirsa, tentunya sesaat lagi kami akan menghadirkan sejumlah informasi menarik dan saya tidak sendiri bersama dengan rekan Rosa Linciu. Ocha, ada informasi apa hari ini? Baik Fajar dan pemirsa, kami akan kembali lagi dengan informasi terkait dengan Kalbe Pharma. Siap gelar buyback saham senilai 250 miliar rupiah. Pemirsa jangan kemana-mana, Market Buzz akan segera kembali.